Terima kasih atas kehadirannya. Mudah-mudahan ini komunitas Sir Wala Thaqif ini apa? Majelis Dapur Umat, Partai Umat Sir Wala Thaqif. Kayaknya dulu Sir Wala Thaqif sebelum ada partai ada komunitasnya ya. Dapur Umat Sir Wala Thaqif ya, sudah lama nih, udah berapa tahun ini ya. Dari 2018 ya. Ini sering bikin dapur-dapur juga di tempat-tempat musibah, atau kalau lagi ada aksi-aksi umat Islam ya, bagi-bagi konsumsi buat umat ya. Sudah lama ini betul. Mudah-mudahan Sir Wala Thaqif diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ibu semua, memang belakangan ini banyak pertanyaan tentang apa hukum pemberian dari caleg-caleg kepada konstituennya. Di sini di tengah para ulama kita saat ini memang ada beredar dua pendapat dengan dalilnya masing-masing. Yang pertama mengatakan itu bagian daripada riswah, bagian daripada sogokan, suapan, dan tentu kalau itu riswah hukumnya adalah haram, karena Nabi mengatakan ar-rashi wal murtashi finnar, yang nyogok dan yang disogok dua-duanya masuk neraka. Nah, jadi ada kalangan ulama di Indonesia nih, saya nggak cerita di luar negeri dulu nih, di kalangan kita ada ulama yang mengharamkan karena menilai itu adalah sogokan. Kenapa dinilai sogokan? Karena orang dibayar untuk milih dia, sehingga nanti dia dapat kursi dan dia dapat jabatan. Maka itu dinilai oleh kalangan ulama ini sebagai sogokan. Jadi nggak boleh diterima oleh umat. Haram hukumnya menerima. Yang memberi dosa, yang menerima juga dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kalangan ulama membolehkan. Alasannya, saudara, karena pemberian itu kan hadiah. Nah, lalu kemudian membujuk orang untuk memilih dia, katakanlah itu sebagai syarat. Jadi ulama mengatakan hadiahnya sah, syaratnya tidak sah. Nah, jadi waktu dia terima itu uang sah, halal buat dia. Tapi syarat harus memilih orang yang bersangkutan tidak sah. Itu kembali kepada yang nerima. Mau milih dia boleh, nggak milih juga boleh. Nah, kira-kira jelas gak? Jadi yang mengharamkan menganggap itu riswah. Yang membolehkan menganggap itu hadiah. Hadiahnya sah, syaratnya tidak sah. Syaratnya kan ini aku berikan, kamu pilih saya ya. Nah, hadiahnya sah. Kalau sah kan berarti halal, Bu. Tapi syaratnya tidak sah. Artinya syaratnya tidak sah, yang menerima tadi tetap bebas. Terserah dia mau milih siapa. Nah, kira-kira jelas gak, Bu? Ya, itu satu yang ingin saya sampaikan. Jadi jangan kaget kalau ada ulama, oh yang ini mengharamkan, yang ini membolehkan. Jangan kaget, jangan nanti bilang kok ulama beda-beda sih. Nah, karena memang sudut pandangnya berbeda. Nah, kalau yang sudut pandangnya oh ini merupakan sogokan, ya jelas dia bakal haramkan. Kalau sudut pandangnya oh ini hadiah tapi dengan syarat yang nggak beres, ya hadiahnya sah, syaratnya yang tidak sah. Nah, kalau ibu mau tahu seperti apa ya, saya contohkan akad nikah, Bu. Akadnya sah, syaratnya nggak sah. Umpama laki-laki sama perempuan dinikahkan dengan syarat nggak boleh digauli selama 1 tahun. Nah, umpama akad nikahnya begitu, akad nikahnya sah, syaratnya tidak sah. Habis nikah dia mau gauli, urusan dia. Kenapa yang lain ikut campur ngelarang-larang? Kira-kira jelas gak? Nah, jadi akadnya sah, syaratnya tidak sah. Ngerti, Bu ya? Iya, jadi itu. Nah, baiklah sekarang. Jadi kesimpulannya bagaimana? Nah, sekarang kita kembalikan kepada keyakinan ibu-ibu. Kalau hati ibu nggak enak ini nerimanya, ya ikut yang mengharamkan.
Kan gak repot-repot kita. Tapi kalau memang enak aja nerima, apalagi dia butuh. Kan karena kan yang nerima rakyat di bawah banyak juga orang nggak mampu, Bu. Nah, wah ini saya butuh bagaimana? Ya terima aja, tapi jangan mau diikat dengan syaratnya. Nah, pokoknya nanti begitu masuk TPS, ibu hur bebas mau pilih siapa saja, itu hak ibu. Kira-kira jelas gak, Bu? Bu, makanya jangan kaget kalau ada yang ceramah di atas mimbar haram, riswa, nggak boleh diterima. Jangan nyalain, Bu, ya. Itu ustadz yang ngomong begitu punya dalil. Ada lagi ustadz yang lain ambil aja, Bu, tapi jangan dipilih. Ada gak yang begitu? Ada juga. Ini juga punya dalil. Jadi semuanya nggak sembarangan, mereka punya dalil. Soal mana dalil yang lebih kuat tidak kuat memang perlu ijtihad lebih mendalam lagi. Tapi sekarang saya lebih suka kembalikan kepada ibu-ibu, istaghfir rabbak wastafti galbak. Istikharah, minta petunjuk Allah, pilihan dari Allah, kemudian minta fatwa kepada hati kita. Tapi khusus untuk ibu-ibu yang memang sudah mapan, sudah mampu, nggak butuhkan itu, lebih baik nggak usah. Lebih baik tidak usah ibu-ibu, kecuali kalau ibu-ibu yang memang sangat membutuhkan, di rumahnya nggak ada nggak ada makanan, nggak ada sembako, saudara mau terima saja, terima saja sebagai hadiah, tapi ingat syaratnya tidak sah. Jadi nggak ada tuh syarat, oh saya mesti milih dia karena dia bantu saya, jangan. Tapi kalau memang ibu pada akhirnya milih dia, itu hak ibu. Mau pilih dia silakan, mungkin lihat kayaknya di dunia nggak pernah ada yang ngasih saya, baru ini orang ngasih saya nih. Jadi ini bagi saya yang terbaik, udah saya pilih dia lah, apa boleh buat udah. Bu, jelas Bu ya? Nah, cuman saya minta satu kepada ibu-ibu. Terlepas daripada pendapat yang melarang maupun yang membolehkan, tolong suara ibu ini berikan kepada orang yang layak untuk dipilih. Jangan milih karena bantuannya, jangan milih karena uangnya, jangan milih karena pemberiannya, jangan milih karena hadiahnya, jangan. Lihat, oh ini calon pemimpin, dia bagus gak? Dia beriman gak kepada Allah? Dia berakhlak gak? Dia bertakwa gak? Nah lihat, jadi kita wajib dukung calon pemimpin yang baik. Baik itu capres maupun caleg. Nah kalau ibu menilai orang ini baik, orang ini bagus. Saya punya guru juga mengatakan ini yang baik, ini yang bagus. Saya mau pilih dia, pilih walaupun itu orang gak nyumbang kita. Jelas gak, Bu? Jadi milih kita bukan berdasarkan sumbangan atau tidak sumbangan, tidak. Milih kita berdasarkan standar mana yang baik, itu yang kita pilih. Insya Allah, jelas Bu ya. Tapi nanti kalau ibu-ibu punya tetangga pada nerima bantuan, jangan terus ibu tunjuk-tunjuk. Wah haram ente, masuk neraka ente, dosa ente, jangan. Karena kondisi orang kan berbeda-beda, Bu. Ya. Ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Kita kan nggak tahu. Masa sih tetangga kita mau cerita sama kita, saya punya utang di sana, punya utang di sini, punya utang. Kan enggak. Itu rahasia pribadi masing-masing. Mungkin dari pemberian-pemberian tadi, dia bisa menunaikan utangnya, memenuhi hajat keperluannya. Jadi kita saling hormat aja di antara sesama kita. Tapi saya ingatkan, mau nerima, tidak terima, tetap pada saat milih, bukan karena pemberian. Tapi kita milih karena memang orang itu layak untuk dipilih. Insya Allah, setuju Bu? Insya Allah. Jadi begitu Bu ya. Jadi di sini kalau nanti ada yang tanya Habib Rizik bagaimana itu halal apa haram? Saya sudah sampaikan dua pendapat tadi. Dan saya sudah tunjukkan solusinya. Bagi yang nggak terpaksa nggak usah. Bagi yang terpaksa apa boleh buat. Tapi syaratnya jangan dijalanin. Nah, jelas Bu ya? Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan.